Perkenalkan, nama saya Dominika Rizkana Laurensa. Saya kelas 12 TKB 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memanage bandwidth dengan dropout. Pertama-tama saya akan memperjelaskan alat-alat yang saya gunakan beserta cara pemasangannya. Di sini ada mikrotik bertipe RB750R2, bertipe 952UI yang sudah terhubung ke kabel adapternya. Kabel adapternya itu sudah terhubung ke aliran listrik dan lampunya sudah menyala. Lalu di sini ada akses point yang sudah terhubung ke kabel adapternya dan lampunya juga sudah menyala. Lalu di sini kita juga membutuhkan 2 kabelan dan 1 kabel internet. Untuk cara pemasangannya, yang pertama kita akan melakukan konfigurasi akses point terlebih dahulu. Untuk melakukan konfigurasi akses point, kita akan masang kabel dulu. Pemasangannya, kabel internet ada di port pertama atau di port internet yang warna biru. Seperti ini. Seperti ini. Lalu kita ambil kabelan. Yang pertama. Kita pasang di port pertama di port kedua di access point. Di port pertama access point. Jadi di sini ada kabel internet dan di sini ada kabel LAN yang terhubung ke laptop atau ke PC kita. Lalu kita ambil lagi kabelan. Kita pasang di port kedua. Seperti ini. Yang kita hubungkan ke mikrotik kita. Di port kedua. Di port internet. Jadi seperti ini topologinya. Di sini ada kabel internet di port pertama atau di port warna biru. Di port kedua ini ada kabel LAN yang terhubung ke laptop atau PC kita. Di port ketiga itu ada kabel LAN yang terhubung ke mikrotik. Untuk memulai konfigurasi akses point-nya, ini kita kecilkan dulu. Kita masuk ke browser atau ke Chrome. Kita ketik 192.168.0.1. Kita klik silang, kita ganti passwordnya admin. Masukkan lagi passwordnya admin. Kita scroll ke bawah. Admin. Kita scroll ke bawah. Kita masukkan lagi admin. Ini juga admin. Lalu kita klik next. Kita ganti operation modenya menjadi access point. Kita silangi dulu, kita klik next lagi. Dan kita ganti WARS network name-nya menjadi nama kita. Lalu ini kita nggak usah pakai password agar mudah masuk ke WiFi kita. Kita klik next lagi. Kita klik next. Kita klik finish. Kita tunggu proses rebooting access point-nya hingga 100%.
Itu juga. Mas Begi. Nah, jika sudah, kita ubah lagi kabelnya. Kita akan melakukan konfigurasi DHCP. Untuk mengubah kabelnya, kita lepas dulu kabel LAN yang terhubung ke router dan kabel internet. Yang ini juga terbesar dulu. Nah, untuk cara pemasangan melakukan konfigurasi secara DHCP, yang pertama kita ambil mikrotik, lalu kita ambil kabel internet, kita pasang di port internet atau port pertama di mikrotik, seperti ini. Lalu kita ambil kabelan, kita pasang di port kedua, yang ujungnya kita sambungkan ke port PC atau laptop kita. Ini sudah menyala ya lampunya. Lalu kita ambil lagi kabelan yang kedua, kita pasang di port ketiga di mikrotik. Ujungnya kita pasang ke access point yang sudah kita konfigurasi tadi di port internet. Jadi seperti ini tipologinya untuk melakukan konfigurasi DHCP. Saya akan jelaskan lagi. Di sini ada kabel internet di port internet mikrotik. Di port kedua mikrotik itu ada kabelan yang terhubung ke laptop. Di port ketiga itu ada kabelan yang terhubung ke access point. Kita lampunya menyala 3-3. Saatnya kita akan mulai konfigurasi DHCP. Kita kecilin dulu. Kita masuk ke aplikasi Winbox. Nah, di IP address-nya ini kan masih ada konfigurasi sebelumnya. Kita akan melakukan reset konfigurasi terlebih dahulu. Caranya kita klik MAC address, kita klik connect. Nah, untuk meresetnya, kita ke bagian sistem, kita klik reset configuration, kita klik download backup, kita klik reset configuration. Kita klik yes. Kita tunggu sebentar, router kita sedang melakukan reset. Kita klik remove configuration. Kita tunggu sebentar lagi. Sudah, menu-menu konfigurasi sebelumnya kita bisa close terlebih dahulu. Nah, untuk memulai konfigurasi yang pertama kita ke bagian interface. Kita klik Ether 1, kita komen dengan nama inet atau internet. Kita klik OK. Lalu Ether 2 kita komen dengan nama LAN. Ether 3 kita komen dengan nama access point atau AP.
Selanjutnya, tunggu sebentar. Selanjutnya kita ke bagian IP, kita ke bagian DHCP client, klik tambah, ganti menjadi ether 1, klik apply, klik OK. Lalu kita ke bagian IP lagi, kita ke bagian addresses, kita klik tambah, ganti addressesnya jadi 192.168.100.1/24, ganti interface-nya menjadi ether 2. Play, oke. Kita klik tambah lagi, kita buat IP address untuk ether 3. IP address untuk ether 3 adalah 192.168.200.1/24. Kita klik apply, kita klik OK. Kita sudah membuat address list untuk ether 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita ke bagian IP, kita ke bagian DHCP server, kita klik DHCP, ke bagian DHCP setup, ganti menjadi ether 2. Kita klik next, next. Oke, ganti lagi DHCP setup, ganti ke ether 3. Next. Kita sudah men-setting DHCP server untuk ether 2 dan ether 3-nya. Selanjutnya, kita ke bagian IP lagi, kita ke bagian DNS, kita ganti servernya menjadi 8.8.8, tambah lagi 8.8.4.4. Klik apply, kita klik OK. Selanjutnya kita ke bagian IP, yang terakhir kita akan setting firewall. Kita ke bagian NAT, kita klik tambah, ganti menjadi actionnya menjadi masquerade. Kalau kita ke bagian general, ganti menjadi out interface. Ganti ini menjadi ether 1. Kita klik apply, kita klik OK. Nah, kita sudah melakukan konfigurasi. Sekarang kita akan coba tes jaringan yang ada di router. Kita ke new terminal, kita klik ping 8.8. Sudah ada jaringan. Kita coba ke CMD, command prompt. Kita ganti ini menjadi, kita ketik ipconfig/renew. Kita tunggu sebentar. Nah, ini IP yang kita gunakan dalam konfigurasi ini. Kita coba tes ping lagi. Ya, sudah ada jaringan kan? Langkah selanjutnya kita akan membuat hotspot untuk ether 3 atau wifi kita. Kita ke bagian IP, kita ke bagian hotspot, kita ke bagian hotspot setup, ganti hotspot interface-nya menjadi ether 3. Kita klik next. Ini pastikan none. Kita klik next lagi. Ini doni.net. Next. Oke. Ya sudah. Sekarang kita akan melimit dulu LAN dan akses point-nya. Nah, untuk melimitnya kita ke bagian QoS. Kita klik tambah. Nah, yang pertama kita akan melimit LAN dulu. Kita limit LAN itu adalah 2 Mbps. Targetnya itu ada di ether 2. Lalu target downloadnya kita ubah menjadi 2 Mbps. Max limitnya juga 2 Mbps. Lalu kita komen aja kan 2 Mbps. Kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK lagi. Lalu kita membuat untuk akses point-nya. Kita limit akses point-nya itu
HP 1 Mbps. Targetnya itu ada di Ether 3. Kita ganti target downloadnya menjadi 1 Mbps dan target uploadnya 1 Mbps. Lalu kita klik apply, kita klik OK. Nah, kita akan melakukan uji coba LAN yang kedua dulu. Kita melakukan uji coba LAN kedua. Ini kita minimize dulu. Kita ke Chrome, kita coba buka YouTube. Jika LAN sedang digunakan, nanti ini akan berwarna merah. Nah, ini sudah berwarna merah, berarti LAN kedua sedang digunakan. Kita coba buka video. Kita tengok trafiknya. Belanja di Shopee Live, semua diskon 50%. Paling murah di Shopee. Nonton dan belanja di semua sesi Shopee. Halo nakku, jangan lupa di like. Nah, udah ya. Coba kita ganti ke lebih rendah target downloadnya. Allahu Akbar. 64K. Mudah-mudahan dapat kelas unggulan kau ya, Bet. Biar makin pinter kau belajar. Coba kita Iya, refresh. Ma. Doain lah, Ma. Awak pun pengen kalinya masuk kelas unggulan itu. Yaudah, masuk dulu ya, Ma. Nyala. Nah, ini lama kan? Assalamualaikum. Loading. Karena Waalaikumsalam. kapasitasnya rendah. Kita ganti. Bu. Oh, iya, ya. Kita ganti. Mamanya Betty ya, Bu? Betul, saya mamanya si Betty. Cantik kali mobilnya ya, Bu Kita ya. ganti lagi. Saya baru Kita pertama tengok kali lagi nengok mobil trafiknya. kayak gini. Hidup kan merah. Tapi dia lambat. Coba kita ganti lagi ke yang seperti awal, ke 2 Mbps. Kita play, klik OK. Nah, lancar kan langsung. Halo nakku, Karena yang tadi itu target uploadnya kita rendah. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Sekarang kita akan coba uji coba yang Ether ketiga. Nah, untuk uji coba Ether ketiga, itu di bagian hotspotnya kita matiin. Kita hidupin dulu untuk melihat perbedaannya kenapa harus dimatiin. Nah, untuk menguji coba Ether ketiganya, kita membutuhkan satu buah laptop lagi sebagai kliennya. Ini sudah di laptop ketiga ya. Ini sudah di laptop kedua yang sebagai klien. Nah, kita coba masukkan ke wifi yang sudah kita buat tadi. Ini dominet. Connect. Nah, sekarang kita coba ke laptop kedua. Kita sambungkan ke dominet. Ini sudah langsung terhubung ya ke dominet. Yang sudah wifi yang sudah kita buat tadi. Nah, coba kita akan uji coba jaringannya atau uji coba internetnya. Kita ke bagian Chrome, kita coba buka YouTube. Tidak bahkan berwarna merah. Nah, sudah berwarna merah kan, berarti sudah digunakan. Coba kita lihat trafiknya. Trafiknya juga sudah berwarna merah, sudah naik. Artinya klien yang menggunakan wifi kita ini lagi menggunakan hotspot kita. Nah, sekarang saya akan limit klien yang menggunakan wifi kita itu misalnya lebih rendah daripada server kita. Jadi server kita itu tidak terlimit, hanya klien kita saja yang menggunakan wifi kita. Kita coba, ini kita close dulu. Nah, untuk melimit klien yang menggunakan wifi kita, di bagian targetnya ini kita ganti menjadi IP yang digunakan klien kita. Saya di laptop kedua, kita lihat IP-nya. Kita lihat IP-nya. IP-nya adalah 192.168.200.250.
Nah, untuk melihat IP klien kita ke bagian IP, lalu di HCP server, lalu ke lists. Kita cari IP 192.168.200.250. Ini ya, desktop. Kita copy aja IP-nya, lalu kita ke bagian queries lagi. Nah, di targetnya ini kita ganti menjadi IP yang sudah kita copy tadi atau IP klien kita. Target downloadnya 2M, kita apply, klik OK. Kita coba, uji coba tes jaringan. Lalu kita ke bagian traffic untuk melihat jaringannya apa sudah digunakan. Sudah ya. Ini saja. Ini sudah digunakan. Coba kita buat yang ke lebih rendah. Target downloadnya ke lebih rendah, apakah dia akan secepat yang tadi, yang 2 Mbps. Kita klik play. Nah, ini di laptop kedua kita coba ulang lagi, refresh. Nah, dia lama kan ini loadingnya. Coba yang di laptop kita, di bagian server. Kita coba buka YouTube. Nah, kencang kan? Daripada di laptop kedua, karena di laptop kedua itu Mbps-nya kita rendahin. Jadi, di laptop kita tidak terlimit, di laptop klien itu terlimit. Sekian video saya mengenai manajemen bandwidth dengan drop off. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan mencoba melimit klien yang menggunakan hotspot kita tadi. Jadi kita akan melimit klien yang menggunakan hotspot, tetapi kita itu di bagian server tidak terlimit. Nah, untuk caranya, ini kita close dulu. Untuk caranya, kita ke bagian general, kita ke bagian ether 3, kita ke bagian IP, kita ke bagian DHCP server. Di bagian lists, kita lihat laptop kedua yang memakai WiFi kita. Ini ya. Kita lihat IP-nya, kita klik 2 kali. IP-nya adalah 192.168.100.254. Coba kita lihat apakah benar yang kita gunakan IP-nya. Properties, details, 192.168.200.250. Maaf, berarti bukan yang ini. Yang ini ya. Nah, ini IP-nya 192.168.200.250. Itu juga ya. Nah, kita akan melimit laptop kedua ini. Kita limit misalnya, kita copy dulu IP yang digunakan. Lalu di bagian queries, lalu di bagian AP1 ini, kita ganti targetnya itu menjadi IP target klien. IP target klien yang sudah terhubung ke WiFi kita. Sudah kita copy, kita tinggal tempel aja. Nah, kita ganti target downloadnya itu menjadi 64K. Kita apply, kita klik OK. Nah, coba kita buka YouTube lagi. Connect, kita coba lagi. Nah, loading kan lama. Karena tadi sudah kita rendahin kapasitas downloadnya. Lama kan dia loading. Tapi kalau di laptop ini kita pakai enggak.
kamu butuh liburan. Bagi yang penat dengan kesibukan, saatnya nginep di hotel, villa, dan resort. Diskon hingga 700.000 di Traveloka sampai tanggal 20. Yang pas bagian tes itu. Panikkan dulu. Itu aku belum bilang selamat lagi. Enggak. Bilang tadi video apa dong? Ini potong aja ya. Nah, selanjutnya kita ke laptop kedua. Kita kan tadi menggunakan laptop kedua. Nah, sekarang saya sudah di laptop kedua ini. Kita recording. Sekarang saya sudah di laptop kedua. Coba kita sambungkan wifi yang sudah kita buat tadi, Dominet. Kita konekkan. Nah, sudah konek kan? Kita coba buka YouTube. Kita coba buka YouTube. Salah. Nah, sekarang kita coba ke laptop kedua, kita sambungkan ke Dominet. Ini sudah langsung terhubung ya ke Dominet. Yang sudah wifi yang sudah kita buat tadi. Nah, coba kita akan uji coba jaringannya atau uji coba internetnya. Kita ke bagian Chrome, kita coba buka YouTube. Dia bahkan berwarna merah di sini. Nah, sudah berwarna merah kan, berarti sudah digunakan. Coba kita lihat trafiknya. Trafiknya juga sudah berwarna merah, sudah naik. Artinya klien yang menggunakan wifi kita ini lagi menggunakan hotspot kita. Nah, sekarang saya akan melimit klien yang menggunakan wifi kita itu misalnya lebih rendah daripada server kita. Jadi server kita itu tidak terlimit, hanya klien kita saja yang menggunakan wifi kita. Kita coba, ini kita close dulu. Nah, untuk melimit klien yang menggunakan wifi kita, di bagian targetnya ini, kita ganti menjadi IP yang digunakan klien kita. Saya di laptop kedua, kita lihat IP-nya. IP-nya adalah 192.168.200.250. Nah, untuk melihat IP klien kita ke bagian IP, lalu DHCP server, lalu ke lists. Kita cari IP 192.168.200.250. Ya, desktop. Kita copy aja IP-nya, lalu kita ke bagian request lagi. Nah, di targetnya ini kita ganti menjadi IP yang sudah kita copy tadi atau IP klien kita. Target downloadnya 2M, kita apply, klik OK. Kita coba, uji coba tes jaringan. Lalu kita ke bagian traffic untuk melihat jaringannya apa sudah digunakan. Sudah ya. Saja. Sudah digunakan. Coba kita buat yang ke lebih rendah. Target downloadnya ke lebih rendah, apakah dia akan secepat yang tadi, yang 2 Mbps. Klik play. Nah, ini di laptop kedua kita coba ulang lagi refresh. Nah, dia lama kan ini loadingnya. Coba yang di laptop kita, di bagian server. Kita coba buka YouTube. Nih, bayarnya pakai Kredivo. Bebas pilih tenornya, 30 hari, hingga 6 sampai 12 bulan. Untung Kredivo bunganya rendah. Banyak juga nih merchantnya ya. Fleksibel itu. Sefleksibel itu.
Sekian video saya mengenai manajemen bandwidth dengan turn off. Ada kesalahan, mohon